Halo, Aurel di sini dan selamat mendengarkan podcast Retas Cerita. Rekam kertas cerita kita. Gimana nih kabarnya KMFK? Udah gak kerasa ya, udah di pertengahan semester aja. Nah biasanya di pertengahan semester ini KMFK lagi mikirin gak sih liburan kemana, liburan sama siapa, dan liburan ngapain aja sih. Nah, tapi tunggu dulu, balik lagi sama aku di episode 4. Tapi sayangnya di episode ini merupakan episode terakhir atas cerita nih. Tapi KMFK gak perlu khawatir karena di episode ini merupakan episode yang spesial buat KMFK. Dimana episode ini kita akan membahas tentang hal-hal yang bakal menambah wawasan KMFK juga nih. Nah, untuk itu di sebelah saya sudah ada dua narasumber yang cantik-cantik nih. Nah, narasumber ini merupakan narasumber yang sudah kuliah mungkin ya, sudah menuntut ilmu di luar Unpad. Oke, pastinya penasaran gak sih siapa namanya dan juga angkatan berapa? Oke, kepada teteh-teteh boleh untuk memperkenalkan diri. Oke, halo semuanya, aku Ushi, aku angkatan 2022, sempat berkuliah di Universitas Sumatera Utara. Halo semuanya, aku Vila Zara Syafaat, biasa dipanggil Vila. Aku dari FKUP Angkatan 2022 dan sempat berkuliah di Universitas Diponegoro. Keren banget gak sih Teh Usi dan Teh Vila? Oke, nih aku denger-denger ya Teh, kan belajar di luar Unpad itu kan, tapi bentar, sebelum itu kita kasih tahu dulu nih, untuk belajar di luar Unpad itu bukan belajar di Jatos ya, tadi udah juga dijelasin nih sama teteh-tetehnya. Belajar di luar Unpad itu adalah belajar di luar universitas gitu ya Teh ya. Oke, langsung aja kali ya Teh kita ke pertanyaannya, karena mungkin kayak udah penasaran nih. Nah, untuk pertanyaan pertama, yang aku tahu nih di FKUP itu ada pertukaran pelajar ya Teh ya, betul gak? Betul. Nah, untuk itu pertukaran pelajar itu ada dua nih Teh, ada yang dari Kemendikbud dan juga ada yang mandiri. Apa sih Teh perbedaannya gitu? Mungkin boleh ya dari Kemendikbud dulu. Oke, kebetulan aku dari pertukaran mahasiswa yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dimana kalau misalnya di pemerintah, mungkin kalau aku jelasinnya yang ini aja kali ya yang aku rasain. Nah kalau misalnya di pemerintah itu ada dari mata kuliahnya itu beda sama yang kampus yang mandiri. Kalau misalnya yang kampus Merdeka ini ada mata kuliah yang namanya modul Nusantara. Terus juga kita dapat biaya hidupnya bukan dari Fakultas Keperawatan yang di Unpad, kan beda kalau sama mandiri. Yang kalau kita itu dapat biaya hidup dari pemerintah gitu. Itu sih konsep perbedaan kecilnya. Kalau yang dari mandiri? Oke, untuk pertukaran mahasiswa mandiri sendiri itu diadakan oleh Fakultas Keperawatan Universitas Pajajaran, mungkin sebagai bentuk kerjasama antara Fakultas Keperawatan Universitas Pajajaran dengan Fakultas Keperawatan atau Fakultas Kedokteran Prodi Keperawatan dari universitas dari dalam Pulau Jawa maupun luar Pulau Jawa. Kata tadi itu aku tadi sempat dengar kalau misalkan perbedaannya tuh ada dari mata kuliahnya ya. Apa sih yang membedakan mata kuliah di FKUP ataupun di pertukaran pelajar itu? Oke, kalau misalkan yang tadi aku sempat mention ya, kalau misalkan di USU itu kita tuh selain ngambil mata kuliah di keperawatan, itu kita bisa ngambil mata kuliah di luar Fakultas Keperawatan dan juga ada yang namanya mata kuliah modul Nusantara, di mana nanti bakalan dikonversi ke KKN gitu. Gitu sih kalau dari aku. Kalau dari Teteh? Mungkin untuk mandiri kita sudah disiapkan sendiri mata kuliahnya dari pihak prodi. Jadi kita mengambil beberapa mata kuliah semester 6 seperti gerontik maupun keluarga. Terus untuk model Nusantara, nah di mandiri ini nggak ada. Jadi gimana sih KKN-nya itu sudah terkonversi sendiri oleh kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di Universitas Diponegoro seperti itu. Oke, lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, untuk itu apa sih alasan teteh yang cantik ini untuk ikut program pertukaran pelajar ini? Oke, kalau misalnya aku sendiri jujur waktu aku ikut pertukaran mahasiswa ini karena ikut-ikutan temen sih, nggak ada alasan khusus. Jadi waktu itu aku sempat ada di kondisi yang lagi capek dan burnout banget, pengen butuh suasana baru gitu ya dari selain di Unpad aja gitu. Bukannya bosan sama Unpadnya, tapi butuh suasana baru dan butuh healing nih. Terus kebetulan waktu itu ada buka kampus Merdeka dan aku itu kan bisa pilih 7 universitas. Nah kebetulan aku cuma pilih 2 dan
aku tuh sebenarnya nggak tahu menahu gitu kalau misalkan kampus mereka ini tuh apa sih gitu, tapi setelah aku ikut ternyata aku seneng banget dan aku butuh hiburan dan suasana baru gitu, jadi itu terjawab semuanya gitu setelah aku ikut. Kalau dari aku sendiri, karena aku tadi pengen ikut juga PMM Merdeka ini, cuman aku nggak mau ke yang luar wilayah gitu loh, luar wilayah Pulau Jawa. Dan untungnya Unpad ini mengadakan pertukaran mahasiswa mandiri ke Universitas Diponegoro, makanya itu aku ikut. Dan mungkin cari suasana baru juga ya, karena bosen juga, nggak bosen sih, betah sebenarnya di sini. Cuman istilahnya masa 3 tahun mau bolak-balik ke sini doang. Jadi aku daftar ke pertukaran mahasiswa mandiri itu. Berarti mencari kesempatan baru ya Teh ya. Betul. Terus pengalaman baru juga ya, Betul tuh juga. relasi baru Betul pastinya. banget. Oke, next aja ke pertanyaan selanjutnya ya Teh. Iya. Nah, kalau misalkan program pertukaran pelajar ini biasanya di semester berapa sih? Dan apa aja sih Teh yang harus kita siapin biar nanti Kema FKUP nih yang mau ikut, jadi kayak harus mempersiapkan dari sekarang-sekarang nih Teh. Oke, kalau misalnya kampus Merdeka ini biasanya ada di semester genap. Waktu aku tuh semester 4 gitu. Jadi nanti mungkin aku belum tahu sih tahun depan bakal ada atau enggak, tapi kemungkinan ada, itu bakalan ada semester genap di semester 4 atau di semester 6 gitu. Terus kalau misalnya untuk yang dipersiapin, kalau untuk di kampus Merdeka ini ada tahap seleksi di mana kita bakal ujiannya itu online di web kampus Merdekanya. Udah sih itu aja, karena kita nggak ada wawancara, dan yang paling penting kalian siapin mental, apalagi kalian kan bakal keluar pulau kan, misalkan ke Medan, ke Makassar, itu sangat-sangat berbeda banget budaya, suasana, itu budaya sih yang paling kerasa banget kalau kalian keluar Jawa gitu. Kalau dari aku sendiri mungkin persiapannya kita ada tes seleksi ya, wawancara. Mungkin karena kita bingung pertanyaannya apa, jadi bisa sebelumnya aku tuh nanya-nanya dulu ke cutting yang pernah ikut sebelumnya. Dan untuk pertukaran mahasiswa mandiri ini itu dilaksanakan di semester 4, ada juga di semester 5. Kebetulan aku ikut yang di semester 4. Terus untuk yang dipersiapkan juga tuh kalian harus riset dulu daerah situ dan tempat tinggal yang akan kalian tempati nantinya buat nanti pertukaran mandiri itu. Gitu aja. Kayak tadi aku sempat dengar juga nih Teh, kalau misalkan pertukaran mandiri ini tadi tuh Teteh bilang bakalan ada tes buat akademik ya. Itu tuh tes akademiknya tuh kayak tes soal-soal FKUP kah atau tes soal-soal yang akademik yang pada umumnya gitu Teh? Oke, kalau misalkan yang dari kampus Merdeka itu bener-bener nggak ada soal akademik. Kita tuh waktu itu psikotes, terus kalau nggak salah tuh ada tes tentang budaya, kekerasan seksual, dan ada beberapa yang aku ingat tuh ada satu soal yang menarik perhatian aku, itu di mana satu soal itu berisi tentang undang-undang dasar gitu. Kalian bisa bayangin nggak anak FKUP gitu ya tiba-tiba ditanya undang UUD gitu, kayak apa gitu, ini tuh kekerasan seksual itu ada di bab apa gitu loh, jadi itu yang sempet bingung sih. Cuma so far soalnya mudah sih guys dibanding soal FKUP. Kalau buat Teteh? Kalau aku sendiri mungkin wawancaranya itu gimana ya, itu terserah dari madamnya sendiri, karena waktu itu aku diwawancara sama madam dan pertanyaannya itu paling tentang kenapa kamu ingin untuk pertukaran mahasiswa keluar, terus untuk visi misi, dan ditanyain di PK. Aku kaget ditanyain di PK sama kegiatan organisasi ataupun kepanitiaan yang diikutin saat itu. Mungkin itu aja sih. Nah, untuk aku penasaran nih sama pertukaran pelajar mandiri nih. Nah, untuk tesnya itu hanya wawancara aja atau kayak madam tuh nanti tuh kayak ngebuat kayak soal-soal kayak misalkan soal-soal FKUP gitu. Kayak harus menjawab gitu. Untungnya wawancara doang, jadi kalian nggak perlu pusing-pusing mikirin mata pelajaran FKUP ya, karena cuma ditanya-tanya doang kok. Ditanya-tanya aja kayak interview gitu ya. Betul. Mungkin ya. Oke, lanjut aja nih. Waktu selama persiapan ada gak sih struggle yang Teteh rasain gitu? Aku ada banget, soalnya waktu pas pertama kali ke Medan itu aku pertama kali naik pesawat guys, jadi itu rada riweh gitu ya. Itu persiapan yang aku tuh kayak packing, terus yang paling penting
yang tadi Villa bilang juga itu kita harus riset daerahnya gitu, karena waktu pas ini kesalahan aku banget waktu pas aku keterima di Medan itu aku sama sekali nggak riset Universitas Sumatera Utara itu di mana, Medan itu apa, ternyata Medan itu luas. Sumatera Utara itu luas gitu, ada Medan, ada Samosir, ada banyak pokoknya, ada Karo gitu. Jadi bener-bener harus di riset dulu biar pas sampai sana tuh kita tuh nggak culture shock, itu sih yang paling penting. Kalau dari aku sendiri ya struggle-nya mungkin karena pertukaran mahasiswa mandiri, sangat mandiri, maka dari itu kita harus riset tuh tempat tinggalnya. Dimana kita belum ke daerah situ, kita nggak tahu itu di daerah mana pastinya. Jadi kan kita nyari kos agak susah ya. Jadi sebelum wawancara tuh aku udah cari-cari dulu mungkin kos sekitar daerah Undip itu di mana aja yang ada yang kosong. Terus kita juga agak apa ya, rebutan lah saya pastinya sama anak mahasiswa Undipnya juga yang baru itu untuk cari kos. Terus transportnya kita juga mau gimana ke sana, karena nanti kita akan sendiri menuju Undip itu, kita akan sendiri tanpa ditemenin oleh pembimbing atau siapapun dari pihak FKUP Unpadnya. Oh, berarti dari awal sampai akhir itu sendiri ya? Benar-benar sendiri. Oke Teh, kalau misalkan dari segi fasilitas dari kampusnya itu ada gak sih perbedaan dari pertukaran pelajar Merdeka dan juga Mandiri? Kalau dari kampus Merdeka yang ada di Universitas Sumatera Utara itu tuh karena kita dari pemerintah, jadi semuanya serba disiapin sama pihak USU-nya, dimulai dari transport pulang pergi, terus juga ada asrama juga di sana. Terus kalau misalkan di sana kendaraannya juga karena kita asramanya di dalam di dalam kampus, jadi kendaraannya juga lumayan mudah gitu, karena di sana ada, kan kalau di sini ada odong, kalau di sana tuh ada, aduh aku lupa namanya apa ya. Pokoknya ada bis USU sama kayak odong, itu yang bakal nganter kita dari asrama ke fakultas gitu sih. Jadi ya enak sih kalau untuk mahasiswa Merdeka ya. Kalau untuk Mandiri? Kalau untuk Mandiri ini beda banget fasilitas sama yang ditawarin sama Merdeka ya. Untuk Mandiri sendiri kita untuk nyari kos untuk tempat tinggal maupun transport itu kita pilih sendiri, kita mau tinggal di mana, kita mau naik apa kesananya. Tapi tenang aja, kita dapat uang bulanan kok. Jadi setiap bulan itu kita akan dikasih sekitar 1 jutaan. Terus uang transport juga kita akan di reimburse. Jadi kita pilih dulu transportnya mau pakai apa, terus biayanya berapa, nanti akan di reimburse oleh pihak FKUP Unpadnya. Terus untuk fasilitas sananya sama aja, kita ada bus sekolah juga di Undip. Terus yang enak ada sepeda juga, kita bisa sewa sepedanya itu. Kita bisa tunjukin di Undip tuh pakai SSO. Kalau di kita kan Siat ya. Oh iya. Nah kalau di Undip tuh SSO. Jadi kita bisa nunjukin SSO kita. Jadi kita bisa minjem sepeda ataupun raket ataupun alat olahraga lainnya yang dipinjamkan, yang disewakan di sana. Oke. Berarti untuk biaya hidupnya itu sama aja ya? Nanti bakalan digantikan oleh fakultas ataupun oleh pemerintah gitu ya. Wah, banyak banget ya Teh perbedaannya dari pertukaran mahasiswa kampus Merdeka dan juga pertukaran mahasiswa yang mandiri, secara mandiri. Nah Teh, aku mau nanya lagi nih. Kalau misalkan pertukaran mahasiswa, apakah hanya melakukan kegiatan belajar aja, atau kayak kalau misalkan di Unpad itu kan kayak ada di akhir tuh ada kayak seninya juga gitu ya Teh, kayak ada apa ya? Festival budaya. Iya, festival budaya gitu Teh. Kalau misalkan di kampus-kampus Teteh ini adakah seperti itu? Oke, kalau dari kampus Merdeka itu selain ada modul Nusantara di mana kita setiap Sabtu Minggu itu bakalan pergi belajar tentang budaya, nanti di akhir itu ada closing di mana kita bikin acara itu festival budaya, sama juga sama yang kayak inbound ke Unpad gitu. Kalau dari Mandiri sendiri itu paling cuman kita ikut bakti sosial, terus simulasi bencana, kemudian kita ke Malioboro jalan-jalan, terus diajak juga keluar oleh ketua angkatannya, paling gitu doang sih. Oke, berarti di akhir tuh nggak ada kayak festival budaya? Nggak ada, itu bedanya. Oke Teh, nah apa sih momen yang paling berkesan di selama pertukaran pelajar ini? Momen yang paling berkesan tuh aku bisa punya temen satu Indonesia gitu. Jadi dari Pulau Sumatera ada, dari Pulau Kalimantan ada. Itu sih yang paling berkesan banget. Terus juga yang paling berkesan tuh aku belajar budaya Sumatera Utara gitu. Bukan cuma budaya budaya asal aku aja gitu Jawa Barat. Jadi aku juga belajar yang dari Sumatera Utara. Itu sih yang paling berkesan.
Aku sih nggak jauh beda ya dari Ushi, mungkin dari teman-temannya juga yang awalnya datang nggak akrab tiba-tiba langsung akrab padahal cuma 3-4 bulan doang di sana. Terus dari jalan-jalannya itu kita mengenal wisata baru juga di daerah sana. Terus udah sih sejauh ini suasananya juga yang ngangenin. Nah, berarti PMM itu sangat worth it ya Teh ya. Nah, boleh nih Teh untuk pesan buat dari Teh buat KMAF Cup nih untuk nanti mempersiapkan mengikuti dari pertukaran pelajar ini. Oke, tips dari aku, teman-teman semuanya harus konsultasi dulu sama Kaprodi yang ada di Unpad, biar kalian tuh nggak salah pilih dan juga nggak FOMO gitu ya, gitu, nggak FOMO kayak aku gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, teman-teman harus tahu apa ya, gimana sih cara kurikulum yang ada di sana sama kurikulum yang ada di Unpad itu sama atau beda. Terus yang ketiga itu cara belajar di USU itu gimana? Di USU, di fakultas di universitas yang akan kalian tuju itu gimana? Apakah sangat bertolak belakang sama Unpad atau bukan gitu? Karena kalau misalnya bertolak belakang sama Unpad takutnya kitanya juga shock ya gitu. Terus apalagi ya, teman-teman harus siapin mental, fisik yang benar-benar harus siap kalau misalnya kalian ke luar Pulau Jawa, karena kita di sana itu benar-benar nggak boleh pulang ke daerah asal walaupun itu pakai uang sendiri, karena itu bisa kalian tuh nggak akan dikonversi kalau misalnya kalian pulang ke daerah sendiri kalau misalnya nggak ada kepentingan yang sangat urgent gitu sih. Kalau dari aku. Kalau dari aku mungkin kalian harus riset lebih dulu tentang suasananya, tempat tinggalnya, terus mata kuliahnya yang bakal diambil di sana apa aja. Terus siapin juga apa aja pertanyaannya, mungkin wawancaranya. Kalian bisa tanya-tanya mungkin ke cutting sebelumnya atau tanya-tanya ke teman-teman kalian yang udah pernah. Terus apa lagi ya? Oh, siapin dana juga, budget, karena di reimburse-nya itu bakal di akhir. Jadi nggak saat itu juga, gitu aja dari aku. Wah, berarti tadi banyak banget nih tips and trick yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita. Mulai tadi untuk mempersiapkan dananya, mempersiapkan mental, dan juga mempersiapkan semua persyaratan yang harus dipenuhi biar nanti lolos untuk pertukaran pelajarnya. Wah, gak kerasa banget nih Teh, kita udah di penghujung obrolan kita aja nih. Nah, tadi tuh Teteh udah menjelaskan kan apa itu PMM, tujuannya apa, dan juga Teteh udah mengasih tips and trick buat KMAF Cup untuk lolos PMM nih Teh. Nah, untuk KMAF Cup sendiri yang ingin mencoba suasana baru dalam perkuliahan, dan juga mungkin untuk belajar sambil jalan-jalan ya Teh, bisa juga nih untuk ikut PMM. Aku mau ngucapin terima kasih kepada teteh-teteh yang udah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing bersama aku dan juga KMAF Cup. Dan juga untuk perkuliahannya semoga sukses selalu ya dan juga semangat terus. Aku mau ngucapin terima kasih kepada KMAF Cup yang udah setia untuk mendengarkan podcast Retas Cerita nih. Nah, podcast ini merupakan podcast terakhir dari Retas Cerita. Tapi nggak apa-apa, semoga tahun depan kita ketemu lagi dengan topik-topik yang menarik. See you guys. Bye-bye.